Welcome back to my channel. Sudah pada lihat video pertama aku belum? Nah, di video pertama aku bahas tentang night skincare routines. Sedangkan hari ini aku bakal bahas tentang morning skincare routines. Nah, apa aja bakal aku bahas? Yang pertama aku bakal bahas step-step dari skincare routines yang aku pakai. Lalu yang kedua, produk yang aku pakai serta pro dan cons-nya. Lalu yang terakhir aku akan bahas tentang FAQ dari penggunaan sunscreen. Jadi ceritanya setelah mandi, cuci muka, aku pakai toner dari SNP Prep Peptaronic Toner. Ini wadahnya aku pindah ya, supaya lebih praktis. Karena yang SNP Prep Peptaronic Toner itu cukup besar, agak susah dibawa kemana-mana. Ini pakai secukupnya, tuangkan ke kapas, terus gosok-gosokkan aja. Sebenarnya aku cintai dari produk ini itu adalah yang packagingnya, dia tuh warna pink. I can resist. Terus aku suka ini karena dia tuh hydrating toner. Sebenarnya teksturnya agak thick ya, seperti ini. Nah, dia cukup cepat meresap di kulit. Toner ini juga mengandung 5 jenis hyaluronic acid yang baik untuk melembabkan, serta 6 jenis peptides. Dan dia bebas dari paraben, dari alkohol, tapi sangat disayangkan dia tidak bebas dari fragrance. Jadi mungkin untuk kalian yang sensitif terhadap fragrance tidak disarankan memakai produk ini. Next step aku bakal pakai Missha Time Revolution The First Treatment Essence RX. Essence ini sudah pernah aku bahas di video sebelumnya tentang night skincare routines. Jadi ini aku pakai pagi dan malam. Untuk yang aku sukai dari produk ini adalah packagingnya yang sangat elegan, dan produk ini juga bebas dari alkohol, paraben, fragrance. Lalu untuk kalian yang pingin coba SK2 tapi mungkin belum ada budget, kalian bisa coba skincare ini dengan kualitas yang cukup oke. Bakal apply. Teksturnya emang cair tapi cukup menghidrasi. Next step aku bakal pakai eye cream dari Elisa Vega Gold CF White Balm Eye Cream. Ini juga sempat aku bahas di night skincare routine aku. Aku bakal apply ke area mata, kening, dan smile lens aku. Next step aku bakal pakai serum dari Elisa Vega Which Picky Help Pore Control Hyaluronic Acid 97%. Ini teksturnya sangat thick dan rich seperti ini. Sangat cepat menyerap di kulit. Ini klaimnya dalam mengandung 97% hyaluronic acid yang bagus untuk melembabkan kulit. Dia juga mengandung niacinamide untuk mencerahkan kulit. Ini aku bakal apply di area wajah aku. Dia sangat cepat meresap di kulit. Untuk cons-nya, dia juga mengandung fragrance. Step aku bakal pakai moisturizer yang sama seperti moisturizer yang aku pakai di night skincare routine. Aku pakai dari Missha Premium Cica Aloe Soothing Gel 95%. Karena at some part wajahku itu cenderung kering karena kulit kombinasi, aku bakal pakai double moisturizer. Yang kedua dari Face Shop Jeju Aloe Eye Soothing Gel. Ini sudah pernah aku bahas juga di night skincare routine aku. Yang aku sukai dari produk ini, dia juga ada efek coolingnya karena namanya sudah ice ya kan. Tapi konsnya dia mengandung fragrance dan ada mengandung juga alkohol denat.
Tapi kalau donat itu masih aman selama ada BPOM. Last step, but the most important step is use sunscreen. Jadi sunscreen yang aku pakai dari Etude House Sunprice Milk Airy Finish SPF 50. Teksturnya seperti ini. Siapa nih di sini yang masih belum pakai sunscreen? Nah, kenapa harus pakai sunscreen? Bakal bahas dari efek jangka pendeknya dulu. Jangka pendeknya kalian bakal merasakan kulit kalian jadi gelap dan kusam. Pasti nggak mau kan? Terus untuk jangka panjangnya itu lebih serem lagi. Kalian bakal mengalami keriput, kulit kendur, flek hitam, dan even worse, kalian bisa mengalami kanker kulit. So, nggak ada salahnya untuk pakai sunscreen. Pertanyaan berikutnya, kapan kita harus menggunakan sunscreen? Fungsi dari sunscreen adalah melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Jadi baiknya digunakan dari pagi hingga sore. Jika cuaca mendung, apakah kita tetap harus pakai sunscreen? Jawabannya iya, karena resiko terkena paparan UVA dan UVB tidak jauh berbeda antara mendung dan cerah. Lalu berikutnya, kalau kita di rumah aja, apakah tetap perlu memakai sunscreen? Jawabannya sama, iya. Karena sinar UVA dan UVB bisa menembus kaca. Jadi kita tetap disarankan menggunakan sunscreen walaupun kita beraktivitas di rumah. Pertanyaan berikutnya, kapan kita harus reapply sunscreen? Idealnya adalah 2 jam sekali, terutama untuk kalian yang beraktivitas di luar. Kenapa? Karena efektivitas dari sunscreen sendiri menurun sesuai dengan berjalannya waktu. Kemungkinan dengan adanya gesekan-gesekan, terus gestur wajah, terkena cairan, misalnya keringat, dan lain sebagainya. Next question, apakah jika kita menggunakan foundation atau cushion yang mengandung SPF, apakah kita sudah nggak perlu memakai sunscreen? Jawabannya adalah tetap perlu, karena kalau kita menggunakan foundation atau cushion, itu minimal kita harus pakai sekitar 1 sendok teh, yang nggak mungkin kita tempelkan ke wajah kita. Sekarang aku mau ngasih tips untuk kalian yang ingin membeli produk sunscreen. Yang pertama, at least SPF 30. SPF 30 dapat menyaring sekitar 97%, SPF 50 dapat menyaring sekitar 98%, dan SPF 100 dapat menyaring sekitar 99%. Bedanya emang tipis. Lah, di sini yang paling penting adalah reapply. Jadi reapply lebih penting daripada kalian harus beli SPF yang tinggi-tinggi banget. Itu nggak perlu. Kedua yang perlu kalian tahu adalah mengenai ada 2 jenis sunscreen, yaitu physical dan chemical. Apa bedanya? Perbedaan utama dari physical dan chemical sunscreen, yang pertama adalah pada cara kerjanya. Jika physical sunscreen bekerja dengan cara menangkal atau memantulkan sinar UV, chemical sunscreen bekerja dengan cara menyerap sinar UV dan kemudian melepaskannya dari kulit. Kandungan utama dari physical sunscreen adalah zinc oxide dan titanium oxide, sedangkan untuk chemical sunscreen ada banyak. Beberapa di antaranya adalah OVB, octylcrylene, dan homosalat. Di sini aku bakal bahas plus dan minus dari masing-masing jenis sunscreen. Yang pertama untuk physical, untuk plusnya itu dia bekerja menangkal sinar UV, jadi nggak sampai masuk ke kulit. Lalu dia bekerja as soon as kita apply ke wajah kita. Cocok untuk sensitive skin. Untuk kekurangannya, dia lebih thick dan heavy di kulit. Dan untuk apply kadang kelihatan seperti white cast, kayak ada putih keabu-abuan gitu. Chemical pun tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, dia gampang diaplikasikan di wajah, dan dia lebih waterproof maupun sweatproof. Untuk kekurangannya, butuhkan waktu 30 menit apply baru dia bekerja, dan kurang cocok untuk sensitive skin. That's all for my video. Thanks for watching. Untuk kalian yang masih belum menggunakan sunscreen sampai saat ini, aku anjurkan segera pakai. Sudah aku kasih tips cara memilih sunscreen yang baik dan benar. Semoga video ini bisa membantu kalian. Don't forget to click thumbs up, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye-bye.